Baik kawan-kawan, timnya Dilo Balikpapan, Digital Launch Balikpapan barusan tiba. Saya nggak tahu kalau timnya ternyata banyak, sampai 10 orang lebih. Ya nggak tahu nanti apakah ada kawan-kawan yang merelakan ngambil porsi cadangan untuk bisa menyediakan begitu. Yang untuk eksekutif, saya mau tanya yang semester 5 setelah ini mata kuliah apa? Etika profesi. Boleh lanjut Pak? Oke. Yang semester 7? Yang semester 7? Setelah ini? Semester 7? Testing and implementation. Boleh Selamat datang untuk tim Borneo Startup Showcase dari Balikpapan. Silakan. Selamat datang Pak. Pak di sini boleh di sini. Pak Sigit mau menyebut di depan. Ada Pak Sigit, pembantu ketua 2 STEMIC SPB. Kawan-kawan mahasiswa STEMIC SPB dari beberapa angkatan. Enggak apa-apa. Ya, mohon maaf kepada tim Balikpapan kenapa kami meminta waktu sesuai dengan jadwal, juga karena kami Sabtu ini ada perkuliahan untuk kelas eksekutif, jadi mereka cuma punya waktu sampai 14.15, tapi tadi sudah ada beberapa kawan yang bisa lanjut sampai jam 3 Pak ya. Sekitar jam 3 sampai jam 4 masih mungkin dilakukan itu. Yang kedua, mohon maaf kondisinya masih seperti ini karena memang STEMIC SPB masih dalam proses pembangunan gedung, dan sebagian besar kawan-kawan mahasiswa ini yang hadir adalah yang lagi mengambil mata kuliah Technopreneurship. Jadi kawan-kawan yang memang lagi belajar bagaimana mengembangkan entrepreneurship di dalam teknologi informasi, dan ada kawan-kawan yang semester agak akhir gitu yang juga mengambil aplikasi bisnis untuk teknologi informasi dan siap-siap untuk tugas akhir. Jadi kondisinya seperti itu. Selanjutnya Pak Sigit mau ngasih pengantar dulu. Ya, terima kasih Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, khususnya tim dari Balikpapan. Saya baru hari ini ketemu, meskipun nama beliau sudah malang melintang di dunia persilihatan. Tepuk tangan buat Mas Istiabudi. Silakan Mas berdiri ya. Pasti udah banyak yang kenal ya, di Facebook, di media sosial dan seterusnya. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir. Suasananya mudah-mudahan ini membawa kenangan. Ya, biasanya tempat itu akan membawa kenangan. Mudah-mudahan ini kenangan yang positif buat kita semua. Kami memang masih dalam pertumbuhan dan kami hanya memiliki satu Mas, semangat untuk berbagi. Terima kasih juga buat teman-teman dari Balikpapan atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan tidak jenuh di suasana yang seperti ini.
Ini kita sering sebut kampus masa depan, Mas. Ini kampus masa depan. Di sini kami melakukan berbagai macam kegiatan, baik yang sifatnya internal maupun kita mengundang dari rekan-rekan yang lain. Ya, di sini juga hadir Kaprodi Sistem Informasi Ibu Tina, silakan Ibu berdiri. Ya, itu ya. Ya. Kemudian ada Ibu Rizka yang hadir di sini sebagai Ketua Career Center STMIC SPB. Kemudian satu ini baru kelihatan, Pak Muhammad Hatta adalah pembantu ketua 3 ya. Pak Muhammad Fadri adalah ketua LP3M STMIC SPB. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak dan kawan-kawan semua, sesi siang ini juga nanti akan berlanjut malam hari karena kita ada sharing session dengan alumni STMIC SPB yang sudah bekerja di salah satu startup di Surabaya. Jadi siang ini kita akan mengenal dulu dunia startup seperti apa yang ada di Kaltim. Nanti malam kita bisa komparasikan dengan apa yang ada di Surabaya. Nah, kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada tim dari Borneo Startup Showcase untuk menggunakan waktunya. Kita punya waktu sampai dengan jam 4 sore. Silakan saja mau dipakai sampai jam berapa, mau lebih cepat, mau lebih lama lagi gitu. Karena jam 4 sore sebagian kawan-kawan pasti ada yang menghilang dan ada yang bertahan sebagian. Jadi seperti itu kondisinya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Isi untuk memandu acara dan menjelaskan apa yang akan diperjelas kepada kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa ya. Jangan lihat tempatnya, tapi antusiasme yang kita butuhkan. Ya. Antusiasme. Ya. Tempat boleh besar tapi nggak ada rohnya, nggak ada antusiasnya percuma. Ya. Ini yang tadi Pak Sigit ngomong, ini rohnya kampus masa depan. Saya setuju sekali ya. Kita beri aplaus Pak Sigit. Oke, ya. Kita ini rusuh ke 17 ya. Ke 17 ya, 17 lumayan ya. Kenapa? Kami ya dikasih amanat untuk mengembangkan 1000 startup tahun ini. 1000. Kita masih butuh banyak ya. Dan saya berharap Kalimantan, khususnya Kaltim, keluar talenta-talenta startup. Jangan hanya kita kalah sama Jawa. Bukan saya ras, tapi saya orang Surabaya, tapi saya merasa kota kedua saya Kalimantan Timur. Ya, saya ingin bisa memberikan kontribusi, ya, bahwa Kaltim ini kota yang bisa jadi sesuatu hal yang positif. Ya, kita rusuh bersama anak-anak muda, ya, beda sedikit 11-12 usianya, ya. Kalau Pak Sigit, ya, senior saya beliau, ya, senior saya Pak Sigit, ya. Dalam rangka itu kita rusuh ya, main sekolah ke kampus, nanti sekolah kita lanjutkan dengan program Digital Academy. Kampus nanti kita akan lakukan startup versi kita. Kenapa? Selama ini kalau ada next step apa itu lebih nasional, yang kepilih cuma satu, karena itu. Saya mau coba mulai dari bawah, bahwa makin banyak startup yang tumbuh, otomatis peluang bisnis terbuka dengan baik. Ya. Intinya butuh support teman-teman mahasiswa, ya. Kita bisa, kita mampu, ya. Yang penting Anda mau, ya. Nanti saya juga akan dibantu sama Mas Dana, ya, sama Mas Heru, sama Mas Mampi, ya. Di sini kita sharing, bukan saya jagoan atau enggak, tapi kita ingin sharing, ya, bahwa kita masih butuh banyak startup, ya. Sangat, ya. Apalagi kondisi saat ini. Anda udah dapat info bahwa Pemprov anggaran tutup, butuh ekonomi kreatif yang tidak dengan sumber daya alam, tapi berharap dari ekonomi kreatif, ide-ide kreatif teman-teman, ya, STMIC, SPB, Erlangga. Kita beri aplaus bahwa kita bisa mampu, ya, kita mampu, ya. Oke, apa sih digital planner? Semua udah tahu digital planner apa? Cuma kita di sini kita mau sampaikan ada 3 yang perlu kita bahas, yaitu kolaborasi ya di sini, ya, kompetensi sama karakter. Oke, saya next ya. Nah, saya dari WIKTI, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi, ya.
saya di Balikpapan atau Kaltim. Nah, harapan saya sih, saya udah coba sounding ke Bikraf sama ke Miki, tolong dong dibangun dilo di Samarinda, di Banjarmasin, di Palangka, di Pontianak. Karena nggak mampu kita hanya support di Balikpapan. Padahal talenta-talentanya bukan di Balikpapan aja, di Samarinda juga butuh, ya, di Banjarmasin butuhnya juga minta, ya. Jadi mohon doanya agar segera ada dilo di Samarinda, ya. Mohon doanya ya, kita sampaikan ini, ya. Di sini goal kami, agenda kami, ya ini agendanya memadai pelaku kreatif digital. Kalau games di kampus ada udah diajari, bahkan curi-curi main Dota, ya, main COC, main Pokemon Go. Kalau bisa mulailah ada buat games, bukan main game tapi buat games. Kita butuhkan banyak aplikasi apa sih game untuk pendidikan yang kita butuhkan. Contoh game di pendidikan, kalau lewat ini dapat ini poinnya. Jadi interaktifnya dapat. Itu kita butuhkan. Edukasi software. Selama ini kita masih banyak contoh Kuiper. Ada yang tahu Kuiper School? Saya ambasadornya, ya. Tapi ternyata saya bisa salah. Kenapa? Ini punya orang Jepang, ya. Kenapa bukan kita yang bangun sendiri? Itu big data kita diambil sama mereka. Kita buat soal, buat apa? Kenapa enggak? Saya yakin STIMIK, SPP Erlangga bisa, ya. Makanya kita harus kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu penting, ya. Oke, musik juga kita butuh, animasi, ya. Di sini juga terkenal animasinya mahasiswanya. Kita butuh hasil-hasilnya. Kita mau coba keluarkan bahwa Kalimantan Timur punya karya, ya. Oke, ini profil saya, ya. Ini semua ini. Tapi yang utama sebenarnya kerjaan saya sama kayak kaosnya tadi. Ingat Bu, kalau saya ternak babi, ya. Maksudnya ternak babi. Ada yang tahu nggak ternak babi? Tahu ya? Ya, kerjaan saya utama antar anak bantu bini. Itu utama saya. Kalau ini hanya selingan lah. Yang utama saya antar anak bantu bini. Kenapa? Sehebat apapun kita cari uang, buat siapa? Buat keluarga kita. Ya. Jadi jangan sampai Anda cari uang sedikit-sedikitnya, tapi Anda lupa keluarga Anda. Ya. Ternak babi itu kerjaan yang mulia. Tanya Pak Sigit. Beliau mentor saya itu ya. Saya juga dosen, ya. Tapi saya lebih ke arah dosen yang lebih ke arah industri. Karena apa? Background saya 17 tahun di industri teknologi informasi. Ya, mungkin Anda pernah lihat kalau ada ATM ada parabolanya, ya, di tas Arta, ya. Nah, saya tidak 17 tahun. 17 tahun terakhir posisi saya di Solampua, kuasai Solampua. Cuma ada yang hilang kalau bekerja itu. Saya nggak bisa sharing ilmu ke adik-adik. Banyak waktu yang tersita dan banyak pekerjaan yang harus move. Tapi dengan saya pilih, oke, saya mau coba bisnis sendiri ternak babi. Ternyata enak, ya, ternyata enak. Banyak waktu luang, ketemu anak-anak muda dan saya merasa masih muda terus, ya. Kemarin anak SMA, SMP, kita edukasi terus, ya. Ini juga waktu peresmian, ya, learningnya Man. Yang buat bukan saya, tapi sebenarnya ini anak SMK. Lulusan juga yayasannya sama, Erlangga, SMK Erlangga. Ini Dinan Rihal. Saat ini beliau udah dibajak atau di hire di Jakarta. Dan harganya udah nego. Bukan gaji UMK, enggak, udah bisa nego. Karena apa? Saya yakin kompetensi kita itu ada, cuma selama ini kita nggak percaya diri kemampuan kita. Nah, dengan adanya roadshow ini kami coba membangun kolaborasi kerjasama. Apa yang kita bisa kerjasamakan, ayo kita kerjasamakan. Oke, next. Ini masalah, ya. Ini masalah juga saya alami waktu saya di pekerjaan yang lama saya dulu 17 tahun, ya. Tahun 2001 saya udah di Kalimantan, ya. Saya pegang Kalimantan dan cari level engineer tahun itu sangat sulit, ya. Pelamar dari Kaltim, dari Samarinda banyak saya tolak karena tidak memenuhi kriteria dari perusahaan. Ya. Ini masalahnya, ya. Kemampuan lulusan kampus sama sekolah masih jauh. Akhirnya kami hire dari Jawa. Seiring waktu
kok makin banyak orang Jawa ke sini, tapi orang lokal nggak kepake. Bukan kepake. Ya, kita coba komunitas, ada yang salah ini. Kenapa? Bahkan ketemu psikotes juga, why? Teman-teman kantin nggak kepake, nggak jadi pemain utama. Kita coba diskusi, oh ternyata ada ini root yang harus diperbaiki. Ya. Waktu saya coba, mau nggak dia PT? Oke, saya siap dengan segala risikonya. Dan saya ambil. Setelah ketemu talenta-talenta di Kaltim, kita nggak kalah sama di Jawa. Cuma satu, kita tidak pernah dikasih opportunity atau peluang. Jadi tolong, kita udah kasih peluang, Dilo ada di Balikpapan, nextnya semoga ada di Samarinda. Manfaatkan dengan baik. Sangat kita butuhkan teman-teman mahasiswa, ya, pelajar untuk segera memberi kontribusi. Jangan sampai ini, ya, nanti ada jadi pegawai dari Jawa. Kita cuma sebagai helper kebanyakan lulusan kita, lulusan Eskom, tapi hanya cuma inputer. Sayang banget ilmunya nggak kepake. Ya, ini masalah kita hadapi. Oke, kita lanjut, ya. Ini pasti ada paham karena Anda udah berkecimpung di dunia IT, apalagi kalau ngomong SPB Erlangga, ya, yang notabene kalau tim otomatis sering juara, ya, ikut lomba apa sering juara, ya. Kita coba sedikit kupas, nanti kita ngomong hal ini, kolaborasi talenta, ya, atau biasanya dia triangle, ya. Nanti Hustler, ya, ini tukang pemimpi. Saya yakin di sini banyak pemimpi, tapi belum tahu tempat daya. Ya. Nah, dengan tujuan kita ke sini, mimpi-mimpi Anda, ayo kita koordinasi, kolaborasi, mimpinya ini. Kita buatin jalan. Ini tempatnya juga, ya, hacker. Saya nggak ragukan, hipster. Multimedia ini juga jagonya. Tinggal satu, mau nggak kolaborasi, itu yang penting. Ada hustler, ada hacker, ada hipster, butuh kolaborasi, ya. Sorry gangguan, ya. Oke, nanti akan diterangkan sama Mas Heru, Mas Dana, sama Mas Mafi. Oke, saya coba sampaikan Dilo. Alhamdulillah, ya, Dilo Balikpapan kemarin dikasih tanggung jawab untuk mentoring startup. Saya dapat 2, suruh mentoring 2, jadi masuk 20 besar, ya. Startupnya satunya namanya Tukangpedia, satunya yang di Pontianak namanya Angkut, ya. Kita bertanding sama startup yang ada di Jawa, jadi 2 dari Kalimantan, 18 di Jawa. Dan alhamdulillah, ya, juara 1 dari Balikpapan, Tukangpedia. Kita beri aplaus bahwa kita bisa yakin, ya, kita bisa. Ya. Yang Angkut juara 3. Jadi 2 peserta disuruh mentoring kita, alhamdulillah juara dua-duanya, 1 sama 2. Dan yang kedua itu anak Samarinda sebenarnya, ya, anak Samarinda tapi kuliah di Surabaya. Saya udah ngomong, kalau bisa Anda balik, ya. Jadi sebenarnya yang menang itu orang Kalimantan, tapi nggak pernah mau balik. Itu yang kita mau coba, bahwa Kalimantan peluangnya masih sangat-sangat luas, sangat-sangat kita butuhkan, ya. 1 sampai 3 dari Kalimantan. Apalagi yang kita nggak terima, bahwa kita bisa bersaing sama orang di Jawa. Tinggal Anda mau nggak, ya. Itu yang kita butuhkan. Bahwa kita mau kolaborasi, kita butuh kemauan teman-teman, ya. Bukan kita jagoan atau enggak, kita kepingin share. Saya yakin Samarinda lebih unggul dan banyak talenta yang nggak bisa tergarap dengan baik. Saya yakin kita mau coba diskusi situ, ya. Oke, Dilo Digital Innovation Launch, ini tempat yang diinisiasi sama Telkom, ya. Berharap tumbuh, ya, startup atau ekonomi kreatif atau digital trainer, ya. Udah masanya teman-teman Kaltim beralih bukan hanya sumber daya alam, tambang, tahu kondisi saat ini batu bara, ya, oil and gas juga jauh. Ekonomi kreatif yang bisa kita gerakkan. Kita banyak punya produk sebenarnya, cuma nggak diolah.
Ya, kita punya desa Pampang, tapi nggak diolah dengan baik. Padahal tuh wisata yang bisa kita olah dengan baik. Kalau kita ke Thailand, desanya biasa aja, tapi mereka membuat pariwisata itu baik banget, enak di Thailand itu. Mulai dari sini, ini apa, itu kita perlu. Ya, desa Pampang itu bagus, saya kemarin, tapi secara pariwisatanya nggak diolah dengan baik. Saya yakin kalau teman-teman STIMIK SPB Erlangga bisa kelola dengan baik, itu uangnya akan ngalir. Ya. Potensinya banyak Samarinda itu. Buat event kegiatan, ya, sangat-sangat banyak. Ini, ya, di luar ada 18 kota, ya. Yang 3 itu Digital Valley, itu baru ada 3 di Jogja, di Bandung, ya, sama di Jakarta. Ya, harapan saya ini bisa naik, bukan 18. Tanggal 1 Oktober akan di launching di Lo Aceh. Nah, jangan sampai Samarinda. Nah, saya butuh dukungan, support. Makanya kegiatan ini saya lucu, ya, biar teman-teman MIKTI, teman-teman background tahu bahwa Samarinda juga butuh ini loh, butuh di Lo untuk tempat, untuk kolaborasi teman-teman. Mulai pengajar, ya, mulai mahasiswa, bahkan yang freelance ataupun di situ bisa co-working space. Ya. Bahkan plan berikutnya saya juga mau dukungan teman-teman SPB Erlangga, kita lagi mau buatin kode mam. Jadi ibu-ibu ini paling banyak pengguna smartphone, tapi punya smartphone hanya untuk chat SMS sama YouTube. Padahal kalau ini bisa untuk bisnis. Kita mau ajari ibu-ibu, dan saya yakin teman-teman di sini bisa, ya. Kita nego kelas, code mam, banyak itu. Kenapa? Ibu-ibu itu paling fashionable, paling pokoknya ada HP baru saya minta. Pokoknya minta itu ibu-ibu. Saya yakin, bapak-bapak ini, Pak, beli yang keluar itu Pak iPhone 7, padahal belum keluar kan, tapi pasti minta. Karena ibu-ibu itu konsumtif sama fashionable, itu peluang, makanya kita latih mereka, ya, kita latih. Oke, ini 3 hal yang akan kita coba sampaikan. Kolaborasi, kita butuh kolaborasi. Kalau kita hanya ngomong balapan sendiri, sana sendiri nggak bisa. Kita butuh kolaborasi. Saya butuh banyak develop, ya. Saya butuh banyak handler, saya butuh banyak user, ya. Komponennya bukan orangnya, tapi komponen. Yang jago user, ayo kita kumpul. Desain mana yang bagus? Nah, kita kolaborasi. Ide apa yang bagus? Hashtag. Itu kita butuhkan. Ya, developernya ayo kolaborasi. Jangan sampai, ya, ada ya case ya banyak ya. Waktu saya masuk ke company atau ke government, rata-rata kalau ini aplikasinya yang buat siapa? Dari Jawa, dari Jogja, dari Surabaya. Padahal saya yakin teman-teman Samarinda bisa. Nah, makanya kita butuh kolaborasi komunitas yang ada di kampus sama komunitas yang ada di lingkungan kampus sama juga government. Ya, government juga harus merangkul. Kalau government nggak merangkul, ya mohon maaf, kita nggak bisa berkembang. Karena regulasinya kan, policy dari government kita butuhkan. Ya. Kompetensi, saya yakin kompetensi kita nggak kalah. Tinggal kasih peluang, butuh peluang. Ya, kenapa? Opportunity itu harus kita ambil. Sekecil apapun kita harus ambil. Kalau kita nggak ambil, mohon maaf, kita akan kalah. Ya, jadi jangan lihat duitnya dulu. Kalau satu jangan lihat duitnya dulu. Tapi ide kita diterima, divalidasi diterima, oke lanjutkan. Jangan pernah takut kalah. Kalau kita udah kalah, jangan pernah. Ya. Ketiga, karakter. Ya. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kampus kita, kalau tadi yang sama itu, kalau nggak punya ruh atau kemauan, mohon maaf, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Ya. Kalau kita hebat ini, tapi kita nggak ada ruhnya, itu akan runtuh. Kayak itu butuh kemauan. Ya. Butuh kemauan yang luar biasa atau anti mainstream. Jangan ini nggak bisa anti mainstream, Anda harus keluar dari out of the box. Jangan ini aja nggak apa-apa, ini nggak udah lewat. Kalau saya sama Pak Sigit mungkin udah nggak zamannya, karena saya bukan digital native. Saya hanya dipaksa untuk pakai smartphone, dipaksa untuk pakai yang lebih ini. Tapi kalau ada usage, ada idenya, ada semua, ada Gen Y, ya. Usia Gen Y, 15 sampai 35 tahun. Pengguna, bahkan pembuatnya Anda. Kenapa? Paling banyak nanti
tahun 2020 kita dapat bonus demografi. Ya, usia Gen Y kita paling tinggi di Asia bahkan di dunia, kalian Cina. Kenapa? Di Cina tuh banyak orang tua yang ini, di Jepang udah orang usia muda udah habis. Makanya peluang kita sangat-sangat terbuka. Jangan disia-siakan anak muda. Kalau kata Bung Karno, beri saya 10 anak muda, kita goyang dunia. Saya butuh itu ya. Oke, nih pisang ada di Balikpapan ya. Di tempatnya, kalau teman-teman bebas di Balikpapan silakan. Jangan cuma manfaatkan, ya. Contoh membuat kegiatan yang di Balikpapan, manfaatkan dengan baik. Ya, kami welcome dengan sangat-sangat berharap teman-teman SPB Erlangga gunakan tempat itu. Ya, ini untuk Kalimantan sebenarnya. Cuma karena posisi di Balikpapan, otomatis saya yang harus menginformasikan ke teman-teman Samarinda, Garong apa ya. Ini ada tempat meetingnya, ya ini ada startupnya di sini, ada lounge ya ini, ada cafe, ada siap ya. Manfaatkan dengan baik. Ya. Saya juga tadi kepingin buatin grup lain biar kita bisa koordinasi, nggak hanya di sini, tapi ada grup lain. Ya, biar kita nggak putus. Nanti kita buat grup apa, ada diskusinya apa. Kami dengan sangat terbuka ingin ada diskusi lanjutan, nggak hanya selesai nggak, tapi ada keluar nanti talenta di STEAM ini SPB Erlangga. Wah, ide yang muncul dan bisa jadi nasional. Contoh, nanti Anda bisa lihat videonya ya. Ini aktivitasnya, kita workshop teknis, ya ada workshop desain juga ada manajemen. Tapi yang sebenarnya penting di sini, bisnis matchmaking. Banyak startup itu 90% gagal. 90% gagal. Kenapa? Udah terima funding, biasanya dibagi-bagi. Bagi-bagi ya, kayak arisan. Padahal enggak. Funding itu digunakan untuk operasionalnya. Nah, selama ini banyak terima funding dari Venok, dari ini, udah dapat 1 miliar, bagi Hamster ini habis, bukan gitu. Padahal ini untuk kegiatan operasionalnya. Makanya kita latih juga timnya. Dapat duit, cara koleknya gimana, terus apanya gimana, cari ini apa, itu. Jadi bukan hanya semata teknisnya aja, tapi juga finansialnya kita latih. Karena apa? Kita berharap tumbuh ya anak muda bisnis banyak. Kalau nongkrong tuh enak ya. Kalau di Jawa kita ke Dilo, notebooknya udah Mac semua, gratis. Kenapa? Idenya udah diterima, langsung kasih Mac. Jadi ngobrolnya agak nyambung. Ngobrol apa enak. Kalau kita jauh gapnya, mau ngomong apa sih bapak ini? Gak tahu saya. Jangan sampai segitu. Ya kita mulai ya. Ini komunitas Dilo ya. Ada juga yang video, saya yakin sini banyak video main juga banyak. Itu banyak TV-TV lokal itu masih belum diisi sama produk-produk kita. Nah, harapan kita kemarin saya kerjasama sama BKV TV lokal Balikpapan mau menerima produk animasi lokal. Nah, saya juga butuh produk-produk teman-teman sini. Ayo kita masuk ya. Jangan cari duitnya dulu, tapi nama kita udah masuk. Ini loh karya SPB Erlangga animasinya. Kita butuh branding ya. Butuh branding, kalau tanpa branding siapa ini? Kita butuh branding dulu. Oh ini punya SPB Erlangga, mahasiswa si A, ini si B, si B ya. Kalau itu ada udah dicari orang, nggak butuh cari kerja, dicari ya. Lengkap ya. Mau belajar apa kita sudah siapin. Kita juga punya kurikulum yang belum bisa sama sekali basic kita latih. Yang udah bisa, oke kita latih. Kalau udah jadi, kita inkubasi. Ya. Yuk kurang ini, kita siapin. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut. Kita siap untuk kegiatan waktu kita launching ya, Dilo. Ya, harapan saya juga nanti Dilo sama Samarinda launching, kalau bisa semua pejabat ikut turut serta. Kenapa? Bahwa anak muda punya kreasi, ya. Punya produk, punya ide yang bisa bangun smart city. Saat ini tagline smart city hanya tagline aja kan? Benar nggak smart city? Samarinda smart city mana? Harusnya smart city kalau apa-apa KTP udah satu, nggak perlu apa satu aja atau pakai kartu ini udah mewakili mau bayar apa pakai kartu ini mau bayar ini. Kita kan masih enggak.
pakai ini. Nggak smart city sama sekali. Ya. Bahkan kalau kita mau lihat kejahatan di traffic light, saya udah kelihatan kamera langsung klik. Di sini masih lama sekali kejadiannya, prosesnya lama. Saya yakin teman-teman udah punya mimpi, tinggal mengarahkan, membuat tim. Ayo kita kolaborasi. Ya. Ini foto-fotonya, ya. Ini waktunya juga ini pejabat Telkom. Nah, peluangnya kalau kita punya deal, banyak pejabat-pejabat yang hadir ke situ, mau ketemu mau apa ada. Biasanya kalau ada lowongan atau apa, mereka akan traveling ke kita. Saya butuh yang bisa ini. Oke Pak, ini ada. Tapi angkanya bukan yang murahan loh Pak, saya nggak mau. Kenapa? Kasihan. Dia udah punya benefit. Angkanya sekian. Jadi kita bantu nego. Peluang. Ya. Bukan hanya kalau kita rata-rata kan gaji kita kalau lulusan fresh 10 koma. Ya. Lulusan S1 berapa gaji rata-rata? UMK. Masih lumayan UMK. Biasanya 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Banyak itu. Kenapa? Kita nggak dihargai kemampuan kita. Fresh nggak punya kemampuan, nggak punya ini. Kita juga siapin di sertifikasi internasional, mulai Cisco, Mikrotik, ya, Microsoft. Kita juga siapin. Kenapa? Kita kalah sama luar. Kenapa? Mereka jago, tapi jagonya sertifikasi. Kalau di Indonesia jago praktek, tapi nggak pernah mau ujian. Kenapa alasannya? Nggak bisa bahasa Inggris. Kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Ujian Mikrotik gagal. Kenapa? Nggak tahu masuk soalnya Pak. Cisco nggak tahu masuk soalnya. Itu pesan saya, ya, tolong Anda mulai belajar bahasa Inggris dengan baik. Kita kalahnya sama Malaysia, Thailand hanya bahasa Inggris. Kalau masalah pekerjaan, mereka mengakui Indonesia the best. Masalah praktisnya ya. Tapi untuk masalah bahasa Inggris, Indonesia worst, sangat-sangat ketinggalan. Bahkan orang Malaysia kemarin chatting saya, Pak, saya mau akhir Bapak ke sana. Bapak bisa apa aja? Saya punya ini, nggak percaya orang Malaysia bahwa saya bisa Cisco, bisa Mikrotik, bisa Microsoft, nggak percaya. Karena di Malaysia spesialis. Kalau Microsoft ya Microsoft, kalau Cisco ya Cisco. Kalau di kita kan nggak, semua bisa kan, multitasking, semua bisa. Karena apa? Kalau nggak gitu kita nggak bisa makan kan? Di Indonesia banget kan? Kalau di luar negeri Malaysia aja bisa Microsoft udah, makanya luar biasa. Bukan 10 koma, ya. Teman kita yang kemarin dari Tribun yang selama ini hanya desain biasa, digaji cuma 10 koma, di sana bukan 10 koma lagi, kali 10. Ya, yang selama ini hanya mungkin 3 juta apa, di sana 30-an di Malaysia. Ya, peluang, sangat-sangat peluang. Kita harus membuat diri kita tuh lebih tinggi nilainya. Dengan butuh kolaborasi, kita bantu. Ya, jadi kalau ada punya sosial media, punya Facebook, punya Instagram, punya Face, jangan hanya untuk update status yang baper, WK, CK, lagi baper nih malam minggu, nggak ada yang ini ya. Tolong itu apa profil kita yang harus kita olah dengan baik. Kenapa? Sekarang saat ini cari pekerjaan nggak harus CV, dia tahu siapa. Oh ini udah ketahuan. Ini baper, nggak bisa diterima. Ketahuan. Oh ini suka mendayu. Hati-hati. Ya. Jadi kalau ada 2 status di Facebook itu akan jadi histori Anda. Ya. Jangan ada status Facebook. Wah mendayu. Oh ini merayu pacarnya di Facebook ini. Aduh. Janganlah ya. Rubah. Kalau itu mau chat aja, WhatsApp aja lah. Jangan di Facebook. Karena itu dibaca semua. Kalau untuk bisnis, Facebook, Instagram itu peluang. Banyak duit di situ, ya. Ini kegiatannya, ya. Anak SMK pun udah mulai banyak, ya. Saya yakin di sini ada SMK Erlangga ya yang sering juara. Nah, kolaborasi. Karena saat ini, ya, semua udah butuh IT tanpa modul kesehatan tetap butuh. Jadi tetap butuh, ya. Ini anak SMK yang blogger pun kita latih dengan apa? Kenapa? Kita ketinggal 10 tahun dibanding Jawa. 10 tahun. 10 tahun. Ya, waktu saya kuliah 20 tahun yang lalu
Kembali apa? Sama ya, sama. Lalu ini alat yang lama itu diganti. Waktu saya di Poltek, saya minta dong alat yang baru. Alhamdulillah disetujui. 4G, padahal habis ini udah keluar 5G. Baru beli, udah keluar teknologi 5G, tapi nggak apa-apa. Dibanding nggak punya sama sekali. Oke, ini kegiatan juga Android ada, blogger ada, ya, bahkan robotik juga ada, yang lengkap. Makanya kita perlu kolaborasi. Jadi jangan sungkan-sungkan. Nanti ada video, ya. Sebenarnya saya mau ajak Mbak Anita yang juara 1 tukang media, tapi karena hari ini dia berhalangan harus bahasanya press conference sama tribun karena mau diulas, mau coba di blow up. Kenapa? Kita butuh role model bahwa Kalimantan itu punya talenta-talenta yang bagus, perlu dikeluarkan. Makanya saya udah ngomong juga ada rubrik khusus nanti dari tribun Kaltim untuk ngisi berdasarkan. Siapa yang ngisi? Teman-teman. Ya, kita butuhkan. Makanya kita ngomong SPP Erlangga bisa ngisi ini nggak? Ayo kita isi. Jadi polanya udah nggak bisa saya paling jagoan, nggak ada saat ini. Di atas langit ada langit, ya. Saya nggak ada apa-apanya kalau dibanding teman-teman di sini. Kalau googling lebih jago Anda, saya yakin. Kalau saya googling paling apa ya? Kenapa? Faktor saya waktu sekolah dulu kalau suruh gambar pemandangan hanya tahu gunung. Gunungnya cuma 2. Cuma itu. Tapi kalau ada enggak kan? Pemandangan udah bebas. Karena doktrin saya waktu sekolah dulu. Kalau Anda kan enggak. Buat pemandangan bebas, ada hotel, ada apa. Itu dapat pendidikan waktu saya. Anda udah mulai maju. Udah bebas, kreatif. Makanya saat ini kreatifnya luar biasa, ya. Oke, ini banyak ya. Oke, nanti akan dilanjut sama Mas Dana, ya. Beliau sebagai hustler, tukang mimpi, ya. Kalau Anda punya mimpi, ayo, mimpinya kita samain, jadi apa? Kita jalan bareng. Nanti kalau hacker sama Mas Heru, ya. Ayo kita ini. Mas Dana ini sekolahnya dari Malaysia, saya suruh pulang aja dong. Ngapain sama Pak Cik itu? Kita bareng nggak? Coba ya, kita bangunlah Kalimantan. Saya yakin Kalimantan lebih bagus, lebih unggul dibanding Malaysia. Kalau boleh tahu, ya, di Malaysia itu banyak profesornya dari Indonesia, nggak mau pulang dan masih muda-muda. Kenapa? Di sana luar biasa. Apresiasi untuk guru, untuk dosen luar biasa. Ya, gaji dosen minimal di sana sekian. Di Indonesia pulang-pulang kalinya dibagi keluar 10 koma. Nggak bisa makan Pak, nggak bisa ini. Makanya banyak yang mau balik karena kurang dihargai, diapresiasi dunia pendidikan. Ya, mereka coba blow up bahwa kampus itu tempatnya bisnis yang harus dikelola dengan baik. Kampus mulai tanpa ke kampus nggak bisa berkembang. Makanya harusnya government, contoh Bapeda mau bangun apa? Kampus saja, nggak perlu kemana-mana. Kampus, aku punya planning ini, bisa nggak support saya? Harusnya tidak. Nggak perlu kok. Orang Surabaya ke sini aku butuh itu nggak salah. Konsepnya harusnya Bapeda, apapun yang ada di Samarinda ngomong sama kampus, saya bisa ini bisa nggak kira-kira? Tapi targetnya sekian. Kalau bisa, ayo kita garap bareng. Itu yang harus dilakukan. Contoh di Surabaya gitu, di ITS sudah dipanggil sama Bu Risma. ITS, saya butuh ini. Waktu cuma sekian, silakan. Bagi kampus ada duit kan? Yang penting belajar, ilmunya bagi mahasiswa belajar prosesnya didapat. Bagi government dapat murah, tapi bukan murahan. Kenapa? Kebanggaan bagi mahasiswa, ya, bahwa aplikasinya digunakan oleh government. Itu yang harus kita bangun, ya, bahwa Kalimantan juga bisa. Oke ya, kita beri plus untuk diri kita sendiri. Ayo, kita beri perdana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rahmadana, biasa dipanggil Dana. Saya CEO dari Harmoni Indonesia. Di sini ada email saya dana@harmoniindonesia.co.id atau Telegram. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan atau dikonsultasikan, saya ya feel free to share sama saya nanti biar kita bisa discuss bareng-bareng.
Oke, pertama sedikit flashback kenapa saya balik dan bikin Harmoni Indonesia. Jadi dulu di 2012 akhir saya selesai sekolah, saya balik ke Balikpapan, sempat Balikpapan sebentar, terus internship dulu di Total. Jadi software engineer di sana selama 6 bulan, sempat bikin satu aplikasi di sana. Kemudian setelah 6 bulan, saya tuh mau coba mau lihat nih peluangnya di Balikpapan sebenarnya apa sih? Karena memang yang saya tahu di tahun 2012-2013 peluangnya itu yang ada di Kalimantan itu untuk pekerja IT lebih ke bagian networking. Jadi untuk pemasangan jaringan seperti itu yang pasarnya ada saat itu. Kemudian setelah selesai intern di Total 6 bulan, saya sempat gabung sama Halliburton sebagai IT support. Dan di sana saya ngerasa, waduh ilmu saya kayak nggak kepakai nih gitu. Buat apa kita sekolah? Maksud saya buat apa saya sekolah jadi supaya bisa jadi software engineer, bikin aplikasi, tapi kerjaan saya lebih cuman troubleshooting. Kalau misalnya mas ini banget kenapa, bahkan hal-hal sepele seperti toolbar ke hide saja mereka telepon ke ruangan, mas ini kok tampilan emailnya beda kan gitu. Akhirnya saya datang cuman ya elah ini cuma ke hide doang dimunculin lagi gitu. Jadi karena hal-hal seperti itu saya sempat pulang balik ke Malaysia di 2013 awal. Saya balik ke sana karena kebetulan waktu itu saya masih ada tanggungan, ada project dengan government yang harus saya selesaikan. Nah jadi setelah itu sempat galau nih, mau pulang nggak ya. Cuman waktu itu saya ngerasa kalau ini suatu kesempatan yang sangat besar, karena di 2013 jumlah software house yang ada di Balikpapan masih sangat sedikit. Bahkan di tempat saya intern dulu di Total sendiri mereka masih mengambil programmer dari luar Kalimantan, dia bekerja sama dengan perusahaan dari luar Kalimantan. Jadi saya melihat sebenarnya ada peluang. Jadi di 2013 sebenarnya di 2013 namanya bukan Harmoni, 2013 itu dulu namanya Beats Borneo IT Solution. Nah, jadi dulu di 2013 saya bikin Beats di pertengahan tahun. Kemudian sempat dapat satu proyek pertama dulu di Bontang, ada salah satu perusahaan di Bontang. Saya dapat proyek pertama, nilainya waktu itu buat saya udah lumayan besar, nilainya 20 juta rupiah. Jadi waktu itu di situ muncul problem. Jadi setelah menyelesaikan satu proyek tersebut, saya mendapat kesulitan untuk mendapatkan proyek baru karena belum ada trust dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan. Mereka masih lebih prefer untuk mengambil pekerjaan dari luar Pulau Kalimantan. Nah, jadi problemnya waktu itu kenapa? Karena di 2012-2013 mostly perusahaan masih menggunakan aplikasi desktop. Kemudian di 2014, jadi saya setelah 2013 tadi proyek agak turun, saya sempat nyaris menyerah lah ya. Jadi saya sempat berhenti saya stop dari bisnis itu dan saya masuk ke industri perbankan. Karena waktu itu saya merasa saya orang teknikal murni, saya nggak ada pengalaman di bidang bisnis manajemen, saya nggak tahu cara ngomong di depan orang seperti apa, saya nggak tahu cara mencari customer seperti apa. Akhirnya saya putuskan untuk terjun ke dunia perbankan. Jadi saya sempat kerja di bank 2 tahun. Di sana saya dapat ilmunya gimana caranya untuk berbicara di depan orang, bagaimana cara meyakinkan orang, bagaimana membuat suatu laporan keuangan, gimana memanage perusahaan. Jadi dari situlah akhirnya saya sadar kalau ternyata untuk membuat suatu perusahaan itu nggak bisa dibikin sendirian. Jadi di 2014 saya bikin balik. Jadi sambil kerja waktu itu saya sambil bikin Harmoni Indonesia. Kemudian ini sedikit tentang Harmoni ya. Sekarang kerjaan kita dibikin web apps, mobile apps dan hardware. Ini klien besar kita Pemkot, Balikpapan, PPU, Pegadaian Kanwil Balikpapan sama KPP dan beberapa lainnya startup juga termasuk klien-klien kita sih untuk di Balikpapan. Jadi dari sana, dari pelajaran yang Borneo IT Solution pertama, akhirnya saya dapat pelajaran kalau sebuah startup itu nggak bisa dibikin sendirian. Jadi akhirnya saya bikin lagi berdua dengan Mas Heru. Jadi di sini Mas Heru saya ajakin bareng untuk bikin Harmoni. Beliau alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang dan memang fokusnya di bagian coding, jadi sebagai programmer. Jadi saya bisa fokus di bisnis dan sistem analisnya, Mas Heru fokus di pemrogramannya. Nah, nggak sampai di sini. Jadi begitu sudah di sini nih saya ngerasa, wah saya udah bisa jalan, saya udah bisa cari kerjaan. Jadi kita mulai kerja, kita mulai cari project-project, dapet sampai muncul masalah baru. Nah, jadi begitu sudah mulai jalan, sudah dapat project-project lagi, ada salah satu customer kami yang komplain. Mereka komplain soal tata letak. Jadi
waktu itu yang layouting masih saya, jadi saya ngerasa ini udah enak sebenarnya dipakai, ini udah oke lah bisa dipakai kok, programnya yang penting jalan. Tapi ternyata mereka itu komplain, Mas ini buttonnya terlalu kecil, Mas ini posisinya harusnya begini, Mas ini lebih enak kalau begini. Di situ saya sadar ternyata berdua juga masih nggak cukup gitu. Ternyata dulu kalau dulu tuh kita suka memandang kalau orang desain itu ya kerjanya cuma bikin desain, bikin logo. Dulu saya pribadi juga sempat ngeliat kayak ngapain ya orang desain ini cuma bikin logo gitu. Padahal ternyata pekerjaan desainer itu salah satu support yang sangat penting di dalam sebuah startup, karena kita harus ini ya harus membuat user experience yang paling comfort supaya user tadi nyaman menggunakan aplikasi kita. Jadi saya rekrut satu orang lagi masuk ke timnya Harmoni Indonesia, alumni Petra sebagai desainer. Oke, sekarang langsung masuk sedikit soal startup. Ya, jadi startup, kalau teman-teman lihat nih, ada nggak yang jualan online gini nih di sini? Ada nggak? Ada ya, mungkin ada kalian. Nah, jadi kalau yang begini ini sebenarnya juga bisa dibilang sebagai sebuah startup. Tapi yang ingin kita bentuk di sini adalah sebuah startup teknologi. Karena kedepannya startup teknologi ini mempunyai pasar yang sangat besar, khususnya di Kalimantan. Oke, jadi apa itu startup? Startup itu adalah sebuah organisasi manusia yang dirancang untuk membuat produk baru atau jasa dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Jadi di sini saya garis bawahi sebuah startup itu ada dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Kenapa? Pada tahu Bukalapak sama Gojek nggak? Tahu kan ya? Dulu di 2010 udah pernah dengar Gojek sama Bukalapak nggak di 2010? Belum kan? Tahunya di tahun berapa? 2014, 2015 kan kita baru dengar Gojek sama Bukalapak. Padahal mereka sudah memulai bisnis ini di tahun 2010. Tapi dulu belum sebesar sekarang. Nah, ini yang dimaksud dengan dalam suatu kondisi ketidakpastian yang sangat ekstrim. Karena di tahun 2010 pun Gojek dan Bukalapak tidak dapat memastikan perusahaannya akan tumbuh sebesar sekarang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memulai sebuah startup, itu yang paling penting dibentuk pertama mentalnya. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang nggak pasti. Karena sebuah startup ini menurut saya cukup fleksibel. Nanti seiring dengan perjalannya waktu seperti Bukalapak dan Gojek di 2010 mungkin orang belum kenal. Tapi dari hal kecil tadi mereka bisa dapat user experience-nya seperti apa, dapat masukan dari pengguna-pengguna yang lain. Apakah aplikasinya enak dipakai atau ukurannya seperti apa. Jadi kondisi yang tidak pasti tadi dapat kita rubah menjadi sesuatu yang sangat pasti. Jadi jangan khawatir misalnya teman-teman punya ide, punya masalah yang mau diselesaikan dengan aplikasi, jangan ragu karena it's just the matter of time. Itu kalau prinsip saya sih itu. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang gagal. Ini hanya soal waktu untuk membuat aplikasi kita sukses di pasar. Next, kenapa bikin startup? Nah, ini sebenarnya menarik. Ini hal yang paling menarik buat saya. Kenapa bikin startup? Alasan pertama masuk ke dunia startup pertama memang uang. Memang di awal yang seperti Pak Setia Budi bilang tadi, kita nggak bisa berharap banyak soal uang. Tapi apabila suatu startup itu berhasil, maka uang ini akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian alasan kedua saya kenapa saya membuat startup adalah karena saya waktu itu melihat sebuah problem. Saya melihat sebuah problem dan saya ingin memberikan solusinya. Jadi waktu itu problem yang saya lihat, kenapa saya membuat Harmoni Indonesia, karena di 2014 saat perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan, khususnya di Balikpapan pada waktu sudah mulai beralih menuju teknologi web application. Jadi yang dimana di 2012-2013 mereka menggunakan aplikasi desktop, sekarang mereka berubah menggunakan aplikasi web dan mulai mengarah ke aplikasi mobile. Dulu di saat menggunakan aplikasi desktop, maintenance-nya mungkin nggak terlalu sesering untuk menggunakan aplikasi web, karena begitu aplikasinya berubah menjadi aplikasi web, software tadi itu menjadi pertama memang lebih mudah diakses, tapi memerlukan maintenance yang lebih
lebih ekstra gitu ya, karena bisa jadi ntar ada server down atau mungkin ada masalah-masalah yang terjadi di hosting, di server. Nah, karena itu saya melihat waktu itu problemnya saat perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan tersebut mulai beralih ke teknologi web, mereka apabila mengalami masalah atau trouble, vendor-vendor mereka baru bisa datang, vendor-vendor yang di luar Kalimantan khususnya baru bisa datang ke tempat mereka paling cepat H+1. Ini real case dari customer kami. Jadi dulu mereka pakai vendor dari Surabaya, tapi begitu setiap ada problem, paling cepat besoknya mereka baru bisa datang. Sedangkan apabila mereka menggunakan jasa kami, di hari yang sama kita sudah bisa ada di tempat mereka. Jadi untuk dari hal tersebut, dari problem tersebut, kenapa saya membuat sebuah startup bernama Harmoni Indonesia tadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih udah mulai ngelihat, oh kira-kira sama tahu mungkin di kampusnya ada problem apa nih, mungkin problemnya absensi misalnya. Dari situ tuh teman-teman bisa mulai buat sebuah aplikasi gimana caranya untuk memaintain absensinya supaya lebih akurat, supaya lebih cepat, yang seperti itu. Next nih, jadi nih kapan kita bikin startup? Ketika kamu punya solusi dari masalah yang kamu dan orang lain hadapi. Nah, jadi masalah tadi nggak harus selalu masalah kita sebenarnya, karena kita juga harus memperhatikan masalah yang terjadi di sekitar kita, karena belum tentu masalah kita itu dirasakan juga oleh orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah startup atau menyelesaikan masalah dengan aplikasi, validasi dulu masalahnya itu apakah cuma masalah kita sendiri atau orang lain juga, karena untuk sebuah startup kita memerlukan market atau kita memerlukan user gitu ya. Jadi kalau masalah kita user yang cuma kita, ya aplikasinya mungkin agak susah untuk diterima di pasar. Next, ya ini seperti yang tadi saya bilang, startup team perlu hustler, hipster, dan hacker. Saya singkat aja langsung, next apa yang hustler kerjakan. Jadi saya mulai mengerucut ke hustler, apa sih job desk dari hustler. Pertama, yang harus hustler lakukan adalah tim manajemen. Tim manajemen ini pertama sangat penting karena untuk bekerja dalam sebuah tim kita harus menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Karena kalau real case-nya yang terjadi, misalnya saya sebagai sistem analis, saya punya konsep seperti ini, jalan aplikasi seperti ini. Kemudian dari programmer saya bilang, nggak bisa mas, kalau misalnya begini nanti begini nih, kita harusnya begini-gini, nanti crash di database begini-gini. Nah, itu kan udah jadi satu perselisihan nih, saya punya pendapat A, programmer punya pendapat B, tambah lagi si desainer nggak bisa kayak gini mas, harusnya gini-gini, kan ada 3 pendapat. Nah dari hal-hal itulah kenapa penting banget seorang hustler harus bisa menjadi penengah sebagai pengelola dari tim manajemennya. Kemudian yang kedua sebagai customer development, untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah startup kita memerlukan customer. Jadi kita harus cukup jeli melihat pangsa pasarnya. Jadi misalnya kita mau buat aplikasi ini, kita harus mengklasifikasi dulu nih user kita siapa, kira-kira penggunanya dari usia berapa sampai berapa, siapa aja, tinggal di mana aja. Jadi yang hal-hal seperti itu, karena kalau misalnya sebuah aplikasi tanpa user itu agak susah untuk berkembangnya. Kemudian yang ketiga, seorang hustler juga harus bisa mengurus product management. Jadi di sini setelah kita meluncing sebuah aplikasi, kita harus selalu memikirkan inovasi-inovasi lain supaya aplikasi kita atau startup kita tidak tenggelam dan kalah dengan pesaing-pesaing yang ada. Karena bisnis startup ini saya bilang bisnis yang sangat cepat dan persaingannya sangat kuat gitu ya. Karena sekarang aja kita bisa lihat yang jual tiket aja gak cuma Traveloka, udah muncul banyak banget startup-startup yang mempunyai konsep sama. Nah jadi tuh kita harus terus berinovasi di dalam produk manajemen supaya produk kita selalu unggul. Kemudian untuk di awal tentu saja hustler harus melakukan promosi, kemudian melakukan selling, dan yang terakhir recruiting. Jadi kalau misalnya startupnya sudah semakin besar, kita memerlukan orang yang lebih banyak, kita harus mulai melakukan recruiting, di mana kita harus bisa menjamin orang yang kita rekrut dapat bekerja sama dengan baik dan masuk ke dalam tim kita. Jadi recruiting tadi masih berkaitan juga dengan tim manajemen, di mana supaya tim kita tetap solid dan berjalan selaras.
Oke, so next welcome and start your own startup. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada masalah, ada rasa teman-teman bisa memberikan solusi dari masalah tersebut, jangan tunggu lama-lama, langsung bentuk timnya, langsung dibikin aplikasinya. Karena jujur aja sih, kalau dulu mungkin kita bisa berpendapat kalau ide itu mahal. Tapi buat saya sekarang ide itu sangat murah, karena yang mahal itu adalah merealisasikannya. Semua orang bisa bermimpi, semua orang bisa mempunyai ide, tapi kalau ide itu hanya menjadi ide, itu gak akan jadi apa-apa, itu gak bakal bisa jadi sebuah startup. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya ide, sudah ada mimpi mau buat apa, langsung dieksekusi, gak perlu lama-lama. Karena startup itu merupakan salah satu bisnis paling murah yang pernah saya jalanin. Yang modalnya bisa dibilang hampir nol, tapi kita udah bisa jalan, kita udah bisa buat produk, dan kita bisa langsung jualan. So, tunggu apa lagi? Kita langsung buat startup. Walaupun kelihatannya di dalam sebuah startup itu kita harus menguasai semua ini, tapi semua ini nggak harus langsung dilaksanakan di awal. Jadi kalau teman-teman lihat, waduh banyak banget ya ternyata yang harus kita pahamin sebelum mulai sebuah startup. Jadi teman-teman bisa gabung nanti sama Dilo Balikpapan. Kita ada Facebook page-nya di Dilo BPN. Teman-teman join aja di sana. Dulu saya juga awalnya sebelum saya ke Dilo, justru saya tahu Dilo awalnya di Facebook. Saya lebih sering share problem saya di Dilo dulu, sampai saya memutuskan duduk di Dilo juga, belajar di Dilo, karena di sana di Facebooknya juga cukup aktif. Di Facebook nggak cuman ada kami yang di sini, tapi ada juga programmer-programmer lain yang bisa nge-share experience dan pengalamannya mereka. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa ya lagi besok atau baru kepikiran, aku kemarin mau nanya ini nih, tanya aja di grup Facebook kita. Mungkin sekian dari saya soal terkait tentang Hustler. Berikutnya tentang programmer akan dilanjutkan oleh Saudara Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa sore ini? Sore ya? Siang, anggap aja siang ya. Masih semangat teman-teman? Masih ya, soalnya urusannya duit. Enak ya, startup urusannya duit. Sayang kalau nggak semangat, sayang kalau nggak excited. Ini peluang kita sama-sama. Peluang generasi Y bilangnya kita sekarang, generasi yang native sama digital, generasi yang megang HP doang udah ngerti isinya apa aja. Bukan kalau orang tua kita kasih pegang HP mungkin sampai seminggu masih nanya besok ya. Ini fungsinya buat apa sih? Kita pegang 5 menit aja udah tahu ini apa aja. Oke, kenalin dulu. Nama saya Heri Joko Priyotomo. Mungkin seperti disinggung tadi, saya seorang web developer di mana aja, banyak saya multi company, main sana sini, loncat sana sini, tapi cukup lama di Harmony dari 2013, masih dari sebelumnya juga masih sama Kids. Ada yang bisa programming di sini? Belakang. Ada lagi yang lain? Atau yang sudah pernah bekerja, sudah dapat uang dari hasil programming? Ada juga ya. Mungkin yang belum pernah, silakan coba, rasakan, nikmat sekali itu. Betul, coba aja. Oke, di sini saya sharing sedikit tentang developer. Mungkin nggak sharing gimana sih coding, nggak. Mungkin kalau mau nanti bisa kita sharing langsung aja, nggak usah di sini. Mungkin pengalaman aja sama gimana sih nanti perannya developer atau programmer di startup. Pasti pernah ya semuanya pakai Facebook, Instagram, Twitter, segala macam itu. Siapa sih dan gimana sih cara buatnya? Yang jelas pakai code. Contoh ini aplikasi iPhone. Ada yang tahu buatnya pakai apa? Bahasanya? Kalau iPhone? Ada yang tahu? Souvenir nih, dapat souvenir nih kalau tahu. Ayo ya, ada gelas. Bukuan, jangan. Oke, masih ya. Sweet. Oke, dapat nanti kasih ya. Oke. Mantap nih, udah tahu. Oke. Ya jadi iPhone di bahasanya ada Swift sekarang itu yang terbaru, baru sekitar mulai 2013 mulai dikenalkan, sekarang sudah Swift 3. Tapi sebelumnya dulu pakai Objective-C yang agak rumit tapi powerful banget. Kenapa iPhone mungkin aplikasinya kadang lebih bagus atau lebih responsif daripada Android, mungkin karena faktor bahasa juga sih. Next. Pernah pakai Instagram?
Pernah kenal Mbak yang sebelah sini? Kalau belum tahu silakan di Google, atau saya kenalin juga, namanya Brianna Lee. Dia adalah salah satu lead engineer dari Instagram. Dia masih muda, perempuan, umurnya sekitar 20 tahunan. Jadi mungkin seumuran ya sama kita ya. Ada yang udah 20-an ya, mungkin ada yang 18, 20, oke. Ini satu tambahan buat kita bahwa teman-teman yang di US sana umurnya beda sedikit sama kita, kurang lebih aja itu udah jadi lead engineer di produk yang sudah global, bukan dipakai di nasional lagi tapi multinasional. Yang buat perempuan lagi, laki-laki gimana? Pasti ketampar banget sih kalau melihat gambar kayak gini. harusnya bisa. Ini jurusannya apa aja sih? Ada yang IT gitu ya? Atau ada yang multimedia juga, jaringan? Nggak ada IT semua gitu ya? Campur ya? Oke. Kalau yang ini, ada yang tahu juga? Nggak tahu, mungkin kenal produknya kali. Ada yang tahu Laravel? Woi jatuh, hati-hati mbak. Oke, fokus back ya, oke. Ada yang tahu Laravel, framework, PHP? Oke, ini yang buat namanya Taylor Rockwell. Jadi dia salah satu programmer terkenal juga. Nah, kenapa sih saya tunjuk? Developer tadi perannya di dalam startup ialah pembuat produk. Jadi si hustler dia udah punya mimpi, udah cari masalah, udah ketemu masalah, sudah punya solusi. Terus nextnya apa? Kita buat. Jadi si hustler bakal nyari seorang programmer, atau 2 atau 3 atau berapapun buat mengaplikasikan atau membuat produknya itu. Kenapa? Karena nggak harus langsung jadi. Karena kalau produk itu lama kita buatnya, kalau produk itu nggak kita launching secepatnya, itu bakal diambil orang. Betul? Jadi mungkin berkaca dari Gojek. Pertama kali Gojek launching fiturnya apa? Pertama kali Gojek launching fiturnya cuma satu, antar jemput. Cuma go ride, nggak ada yang lain. Tapi seiring perkembangan mereka melihat potensi bisnisnya, ada GoFood, ada GoClean, ada GoCar sekarang. Di Balikpapan juga baru mulai macam-macam banyak servisnya. Kenapa gitu? Dia terus iterasi. Jadi kalau kita punya ide, jangan kita mikirin, saya ini ahli programming gitu. Harus bikin produk yang wow dulu, harus pakai framework yang keren banget, harus pakai teknologi A, B, C, D digabungin semuanya jadi satu. Tahun depan baru keluar. Idenya udah dipakai orang. Saya punya mindset kayak gitu sekitar beberapa tahun yang lalu, akhirnya sampai sekarang nggak jadi. Nah, tapi saya ke teman-teman di lo, ke teman-teman yang lain, mulai. Oh ya udah, saya buang pikiran-pikiran yang kayak gitu. Nggak usah bikin yang hebat dulu, nggak usah bikin yang main-main dulu, bikin yang macam-macam dulu. Buat aja yang kecil, simple tapi dipakai. Masalah nanti perkembangannya gimana, itu bisa kita iterasikan sesuai perkembangan pasar. Produk mau dibuat pakai teknologi yang paling hebat apapun, kalau nggak berguna siapa yang pakai? Nggak ada. Itu makanya tadi dari hustler ada yang namanya market validation. Jadi kita lihat dulu marketnya. Kita jadi jangan langsung asal coding, semangatnya coding aja, tapi nggak tahu nanti aplikasinya mau dipakai buat apa. Next, kenapa saya memutuskan menjadi seorang software developer? Di sini teman-teman IT semua. Ada yang punya alasan kenapa mau masuk IT? Atau karena hanya ada pacarnya di satu kuliah, satu kelas? Ada alasan macam-macam pasti ya, banyak. Saya dari Malang awalnya, tapi orang Balikpapan. Saya kuliah di Malang. 2 minggu kemarin saya balik lagi ke Malang, reuni aja sama teman-teman, sambil nganter adik saya juga jengukin. Saya ke rumah teman saya yang waktu masih kuliah bareng sama saya. Mereka dulu pacaran, sekarang sudah menikah dan punya anak. Dua-duanya seorang software developer. Ketika saya ke rumah mereka, yang saya temukan, saya kaget banget. Saya menemukan sebuah kebahagiaan yang kayaknya sulit saya temukan di keluarga-keluarga lain, bahkan di keluarga saya sendiri. Kenapa? Mereka punya anak satu masih kecil, umur 1,5 tahun.
Tapi anaknya itu bisa ketemu orang tuanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dan dua-duanya orang tuanya kerja. Tapi orang tuanya adalah software developer. Mereka kerjanya dari rumah. Dia sambil ngurus anak sambil kerja. Bayangin, rata-rata anak Indonesia pasti ketemu orang tuanya mentok apa? Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Betul nggak? Paling mentok itu. Tapi teman saya ini anaknya beruntung banget bisa ketemu orang tua dua-duanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dan kelihatannya bahagia banget tuh anak. Saya main gini katanya senang banget quality time sama orang tuanya, dia bagus banget. Saya melihat itu sebagai salah satu keuntungan bagi software developer bahwa nggak hanya dari materi tapi secara psikologis, secara kepribadian juga mereka dapat sebuah kepuasan bahwa quality time sama keluarganya bisa lebih banyak karena kerjanya nggak harus ke sana kemari, bisa dari rumah. Gitu. Nah, terus kenapa menjadi software developer? Yang kedua adalah ya materinya tadi itu. Tadi sudah ada yang mungkin yang sudah merasakan jadi software developer, gimana hasilnya, dan saya mungkin nggak sebut gimana, tapi hasilnya sangat memuaskan, cukup memuaskan bahkan untuk tahap awal. Jadi ini data dari tahun 2011 itu yang lagi tren sebenarnya beberapa tahun ini, dari 5 tahun ke belakang itu mobile development. Jadi dari Android, iPhone itu permintaan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada permintaan pekerjaan web development. Tapi bukan berarti web development nggak bisa diabaikan karena pasti aplikasi mobile sama Android itu pasti butuh backend di belakangnya dan itu di-serve semua sama web development. Jadi ketika ada permintaan mobile development pasti belakangnya ada permintaan web development juga. Nah, waktu itu tahun 2011 itu permintaannya di seluruh dunia itu sekitar 41.000 lowongan kerja, masih sedikit. Tapi permintaannya itu terus naik terus sebanyak 135% setiap tahunnya. Jadi bayangkan tahun 2016 ini sudah berapa ratus ribu lowongan kerjanya. Bukan main-main ini. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang sudah berada di dunia IT ini bukan tahap yang salah lah, bukan jalan yang salah lah. Ini udah jalan yang benar lah untuk saat ini, untuk beberapa puluh tahun ke depan kita memang industri yang bisa diandalkan. Terus kedua, uangnya. Ternyata software developer di US waktu 2011 itu gajinya $111.000 per tahun. $1 mungkin sekitar kalau dirupain 1,3 M. Mereka kan per kapitanya hitungnya per tahun, berarti satu bulannya sekitar 100 jutaan. Itu yang sudah profesional, mungkin pengalaman 10 tahunan itu bisa sampai ke level itu. Tapi kan kalau kita entry level pengalaman di bawah 1 tahun, di bawah 3 tahun, kita masih beranjak mungkin dari di sini pasti kalau pernah kerja awal masuk pasti UMK naik. Kalau kita memang punya skill yang bagus, level ini bukan hal yang nggak mungkin dicapai untuk software developer. Saya boleh cerita kerjanya di mana. Kalau saya punya beberapa teman di Jakarta yang sudah lebih pro dari saya sangat kenal, beruntung banget. Ada yang tahu namanya Dragon Capital? Ada yang tahu Happy Five? Tapi kalau ini tahu ya? Ya tahu ya. Dragon Capital, Happy Five itu mungkin perusahaan asing, tapi bergeraknya di startup juga. Mereka buat produk, tapi dia base-nya di Indonesia. Investornya investor asing, sama seperti ini. Ini kelihatannya Indonesia banget, tapi investornya investor asing. Nah, sebagai gambaran teman-teman saya yang entry level yang ada di perusahaan-perusahaan seperti itu sudah mencapai angka depannya 2 digit. Baru masuk gajinya depannya 2 digit, bukan 1. Itu baru masuk. Gimana kalau mereka sudah 5-10 tahun di sana? Tuh, bisa dibayangin aja lah. Tapi memang standar masuknya juga nggak sembarangan. Saya pun masih belum bisa masuk karena ketika kalian masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini bakal ada yang namanya pretest dan itu cukup sulit. Mungkin beberapa kali banyak di Facebook, banyak disebarin ada pretest. Silakan mau menjawab beberapa soal ini. Nanti bakal kalau tertarik bakal dihubungin lagi. Banyak yang seperti itu. Kompetisi. Nah, atau kalau misalnya kita belum sampai ke level yang seperti itu, gimana kita cari kerjanya?
Pertama, pakai freelance. Tahu freelance developer? Freelance itu kita kerja, ngambil satu project dari perusahaan lain, tapi kita tidak terikat. Saya gini, seperti yang Harmoni sama saya jalankan dulu, kita cari sebuah project di perusahaan yang mungkin sekitaran aja, lokal, butuh website kecil-kecilan, atau butuh website yang agak rumit, atau aplikasi mobile, kita kerjain sambil ngasah keahlian kita sendiri. Nah, dari situ kita dapat pertama kita dapat dua, kita dapat penghasilan dan kita dapat pengalaman. Dan itu nggak butuh requirement yang khusus karena mereka nggak bakal nyeleksi segala macam. Yang penting tawar menawarnya oke. Itu aja sih kalau freelance developer, yang penting bisa nawar aja sama perusahaannya. Di situ bisa jadi acuan kalau misalnya memang teman-teman targetnya adalah mencapai ke perusahaan besar-besar seperti ini. Itu targetnya bisa main di freelance dulu atau buka startup. Jadi ID ini bisnis yang sangat enak. Kalau kita nggak bisa kena di perusahaan, kita bikin sendiri. Jadi nggak ada jalan buntunya lah. Kalau nggak bisa lewat sini, ya udah lewat sini. Nggak bisa lagi cari jalan lain. Banyak banget jalannya. Nah, apa yang diperlukan buat jadi software developer? Yang diperlukan ya cuma satu, mau belajar, terus mau menciptakan sesuatu. Itu aja, sama bahasa Inggris ya, udah pasti lah. Karena yang buat bukan kita, bukan dari Indonesia ya, bukan dari orang Jawa, Batak segala macam. Yang buat dari US, pastinya kita butuh bahasa Inggris untuk biar lebih up to date lah. Apapun yang keluar baru, kita harus tahu bahasa Inggris. Nah, ini ada sedikit tamparan lagi. Saya suka nampar kayaknya. Ini produk dari Apple, iTunes. Mereka buat program Everyone Can Code. Jadi di US mereka buat program bahwa anak umur berapa nih, sekitar 10 tahun sudah diajarin code, sudah diajarin coding, sudah diajarin programming, walaupun nggak serumit yang di kelas ya, bahasa C, PHP, nggak kayak gitu. Mungkin hanya membuat program gimana sih kotak ini bisa pindah ke atas, nanti tinggal pencet, oh dia harus jalan ke sini dulu, sini baru ke sini. Ya sesimpel itu. Yang dilatih adalah pola pikirnya. Nah jadi kalau umur segini udah diajarin, bukan hal yang nggak mungkin umur 20 bisa kayak Priana Lee yang tadi. Karena emang dari umur 10 tahun ya udah kayak gini, nggak kaget sebenarnya. Jadi kita kalau dihitung-hitung udah beberapa tahun ketinggalan, seperti kata Pak Istia tadi, kita udah jauh ketinggalan. Itu aja. Selamat. Nah, tanggal 1 Oktober di Dilo Balikpapan, mungkin kalau teman-teman ada yang main ke Balikpapan nanti, kalau punya waktu silakan datang. Kita lagi buat sebuah acara namanya Bonusar Showcase, bagian dari acara ini. Jadi ini kita roadshow keliling-keliling, undang semua teman-teman kita yang yang bisa kita datangin, yang bisa kita undang. Kita mau kasih lihat produknya Kalimantan. Jadi mungkin kalian penasaran tadi Harmoni produknya apa aja sih, teman-teman startup lain produknya apa aja sih, Tokopedia itu gimana, yang menang kemarin di Sosio Digi Leader, mereka bakal ke Silicon Valley bulan depan. Tahu Silicon Valley? San Francisco, kantornya Google, Facebook, mereka bakal ke sana bulan depan. Jadi kalian bisa ketemu sama foundernya nanti di sana tanggal 1, bisa ketemu, sharing bareng gimana sih caranya biar bisa seperti mereka. Gimana sih kalau pengen bikin startup, silahkan datang, kita bakal buka free rame-rame sama teman-teman yang lain juga. Dan harapannya tadi yang seperti Pak Istia minta ada grup lain gitu biar kita bisa tetap komunikasi walaupun jaraknya jauh. Dan semoga nanti ada deal juga nih di Samarinda. Jadi biar teman-teman Samarinda nunjukin nih sama yang investasi di Dilo. Jadi orang-orang Telkom biar tahu nih ternyata Samarinda ini animonya besar juga, biar Samarinda ini bisa ada juga Dilo. Jadi bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Amin. Ini Facebooknya kita Dilo Balikpapan, Dilo BPN, sama Instagramnya Dilo Balikpapan. Silakan yang mau tanya-tanya, mau tanya tentang apa aja, tanya tentang startup, bisnis, programming, desain, videografi, apapun, sharing. Nanti kita carikan orang yang betul-betul bisa buat jawab itu. Ya itu aja sih. Jadi biar komunikasi tetap lancar karena kondisi jaraknya jauh gitu. Saya tertarik setelah kita ini sudah roadshow ke 17
beli beberapa teman-teman yang lain di sekolah-sekolah itu sudah mulai banyak yang datang. Jadi Dilo mulai rame banget kedatangan tamu. Banyak teman-teman SMA, SMK yang mulai minta diajarin web programming, minta diajarin Android, itu banyak banget. Jadi senang banget nih banyak produk lokal yang bisa dikembangin. Yang karena waktu saya sama Dana selama di Harmoni, kita sayang banget sempat nolakin project-project dari Kalimantan. Kenapa? Karena kita nggak kuat. Jadi manpower kita cuma sedikit, cuma bertiga. Kita mungkin 1 bulan ngerjain 2 project aja udah keteteran. Tapi permintaan project dari Kalimantan bisa sampai 5 sampai 6 segala macam yang hubungin kita. Itu yang hubungin kita doang, nggak tahu mau yang hubungin yang lain. Jadi sebenarnya banyak permintaan project di Kalimantan, tapi yang ngerjain ujung-ujungnya orang Surabaya, Malang, Jogja. Sayang, ekonominya, uangnya ngalirnya ke Jawa lagi, ke Jawa lagi. Yang berkembang Jawa lagi, kapan Kalimantannya? Oke ya. Itu aja. Mungkin nanti lanjutnya dari Adik Mafi bisa melanjutkan untuk sesi desain hipsternya. Ini teman kita dari SMK, salah satu bibit unggul juga dari Dilo yang udah 1 tahun main-main di Dilo. Oke, Mafi bisa ke depan. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akhir aja kalau ada sesi pertanyaan. Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Kurang semangat kan? Masih muda semua ini ya? Oke. Tapi semangatnya harus muda kakak-kakak. Saya ulangi ya. Selamat sore semuanya. Thank you. Perkenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Mafi Arif. Saya seorang pelajar dan multimedia kreatif. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Kebetulan lagi magang di Dilo Balikpapan juga. Dan saya juga sekolahnya di SMK Erlangga Balikpapan ya. Jadi kita satu yayasan, saudara. Kita satu yayasan, ketuanya Pak Agung ya. Saya menguasai Photoshop, Adobe Illustrator, Flash Player, Premiere Pro, After Effects, Vegas Pro, dan CorelDRAW. Enggak, masih belajar juga ya kakak-kakak ya. Ini foto saya. Cakep ya. Oke, tadi Mas Dana sama Mas Heru udah jelasin. Mas Dana ke sisi hustlernya, Mas Heru ke sisi hackernya. Nah kalau saya lebih ke sisi hipsternya. Jadi dalam startup itu dasarnya ada namanya 3. Kalau di startup itu namanya startup triangle, yaitu the hustler, hacker, dan hipster. Mereka ini adalah 3 komponen penting dalam sebuah startup. Mereka ini saling berkolaborasi untuk membangun sebuah aplikasi atau startup. Mereka punya job desk masing-masing, jadi mereka saling membantu, saling melengkapi. Kalau tadi udah dijelasin tentang hacker dan hustler, saya kayak hipsternya. Bagaimana sih cara menjadi hipster? Cara menjadi hipster, jadi gini. Tadi kan Mas Dana sama Mas Heru udah jelasin tentang hustler dan hacker. Mungkin kakak-kakak di sini semua udah punya kepikiran, udah tertarik dengan dunia startup dan mau belajar dan bahkan udah punya ide dan pengen ngebuat startup. Nah, udah kepikiran nih nanti timnya siapa-siapa aja yang jadi hustlernya, siapa-siapa aja yang jadi hackernya. Nah, kalau udah kayak gitu kan mungkin pasti nanti ada yang jadi hipsternya ya. Jadi gini, kalau hipsternya itu dasarnya dia pasti nanti akan belajar kayak aplikasi Photoshop dan bisa desain. Dasarnya sih Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. 3 itu aja dulu. Kalau udah 3 itu nanti ada langkah selanjutnya. Jadi si hipster itu dasarnya itu adalah belajar UX dan UI. Di sini kakak-kakak ada yang tahu UX dan UI itu apa? Enggak ya? UI itu adalah user interface. User interface itu adalah tampilan keseluruhan dalam sebuah aplikasi atau web. Saya ulangin ya. User interface itu adalah tampilan keseluruhan dalam sebuah aplikasi atau website. Sedangkan user experience atau UX itu adalah lebih ke pengalaman si pengguna dalam menggunakan aplikasi atau melihat websitenya. User interface ini sering banget kakak lihat. Contohnya, tahu Instagram semua? Tahu mbak Instagram? Follow saya ya. Follow. Ini tadi ada Instagramnya. Tuh ya, follow ya.
Ya jauh-jauh sama Rinda kan cari followers juga. Ya, balik kan. Tahu Instagram ya? Coba kalau kakak-kakak buka Instagram, yang muncul apa tampilannya? Deretan gambar kan, sama video kan. Terus apa lagi di bawahnya ada apa lagi? Profile, terus sampingnya notification, terus explore, open foto sama home kan. Nah yang kakak-kakak lihat itu adalah user interface atau UI. Contoh lagi Facebook, kalau kakak-kakak buka Facebook, yang muncul apa tampilannya? Salah, login dulu dong. Banyak, gak usah follow saya mah, gak jadi udah. Gitu aja gak tahu mbak ya. Ya bercanda ya. Bercanda mbak ya, biar lucu mbak. Iya. Nah, tahu Facebook kan? Kalau Facebook kan sebelum jangan berada dulu mbak ya, login dulu, oke? Nah, kan tadi saya login dulu. Di tampilan login itu kan ada namanya email, password, terus bawahnya register. Nah, yang semua teman-teman lihat itu, kakak-kakak lihat itu adalah user interface. Website juga user interface. Nah, UX itu apa? UX ini lebih ke pengalaman pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi atau web. Contohnya, Facebook sama Twitter warnanya apa? Facebook warnanya apa? Twitter birunya sama atau enggak? Nah itu dia, itu yang disebut user experience. Jadi si desainernya atau si hipsternya itu membuat warnanya itu berbeda agar nanti si penggunanya itu tahu apa bedanya, apa pengalaman yang digunakan pengguna itu di Facebook ini kayak gini, kalau di Twitter kayak gini. Di Twitter kan 140 karakter, terus di Facebook bisa banyak kan, bisa kayak tulis curhat-curhatan panjang kan. Itu bedanya. Jadi user experience itu lebih untuk ke penggunanya. Jadi si pengguna itu juga tadi Mas Dara cerita kalau dia dulu desainer juga, jadi merangkap sebagai hustler dan hipster. Terus dia dapat komplain dari pelanggan kalau tampilannya itu kurang enak. Terus dia hire hipster. Nah, jadi UX itu sangat penting karena itu lebih ke kenyamanan pengguna juga. Ibarat kantor itu interiornya lah. Jadi tatanya itu harus bagus, rapi dan bersih. Jadi pahamnya udah UX dan UI itu apa? Dikit-dikit. Paham nggak? Diulang coba, UI itu apa? Artinya tampilan, ulangin ya, saya ulangin ya, tampilan keseluruhan dalam sebuah aplikasi atau web. Jadi UI itu apa? Gak kompak ah, ulangin, yang kompak, sama-sama ya, 1, 2, 3. Saya merasa tua kayak gini. Kayak ngajar anak TK jadi. Bercanda tapi ya, saya juga masih belajar. Jadi itu UI dan UX. Jadi hipster itu dasarnya itu ya UX. Selain desain dasarnya itu ya harus memahami UI dan UX. Nah kalau udah paham UI dan UX, langkah selanjutnya adalah membuat branding. Jadi saya cuma jelasin simpel aja, nggak banyak-banyak karena saya juga masih belajar ya kakak-kakak ya. Jadi 3 tahap simpel aja. Yang pertama itu branding atau membuat logo. Logo ini sangat penting. Ibarat kalau logo ini, kalau manusia tanpa muka enak nggak dilihat? Mau? Nggak punya muka mas? Nggak mau kan? Tapi kok masnya kayak nggak punya muka ya? Enggak bercanda mas, mas ganteng kok. Baik senyum-senyum ya. Balik kan? Kakak balik kan? Nah, langkah pertama itu branding, membuat logo ini. Jadi nanti si hipster itu, si desainer itu pasti mungkin kalau dikasih tugas dengan asmarnya dia akan membuat logo. Logo itu harus mendeskripsikan si aplikasi atau produk tersebut. Ini salah satunya, contohnya. Ini logo yang saya buat ya, namanya untuk aplikasinya Mas Fabian. Tapi Mas Fabiannya lagi ke Jakarta. Ini adalah aplikasi namanya Balikpapan City Guide. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk panduan kota Balikpapan. Jadi kalau misalnya kakak-kakak di sini pengen ke Balikpapan tapi nggak tahu mau kemana, nggak tahu alamatnya, nanti bisa buka aja, download aplikasinya di App Store, Play Store. Untuk iOS belum ada, cuma Android. Nanti download aja. Tapi masih tampilan apa? Ini salah satu contohnya. Jadi branding itu membuat logo dan lebih membuat brand. Nah, kalau udah branding, langkah selanjutnya adalah membuat landing page. Kakak-kakak di sini tahu nggak landing page itu apa? Sebagian ada yang tahu nggak? KTI ya? Ya, landing page itu kayak tampilan website sederhana untuk mendeskripsikan si produk. Ini salah satu contohnya. Ini landing page dari Tokopedia. For your information, Tokopedia ini adalah startup dari Balikpapan yang membawa nama Kalimantan juara nasional di Sosio di Jelidas. Tepuk tangan dong.
Nanti ada juga videonya dari Mbak Nita yang membuat ini, tapi nggak bisa hadir. Nah, tadi kan saya udah cerita nih tentang user interface. Nah, yang kakak-kakak lihat di sini, contoh ini adalah user interface. Di situ ada sebuah tampilan website sederhana. Di sini atasnya ada menu bar. UX-nya di mana? UX-nya itu di menu barnya. Menu barnya kenapa di atas nggak di bawah? Biar sih nanti pengunjungnya bisa lebih gampang kan melihat kalau di atas, kalau di bawah kan nggak kelihatan, betul nggak? Nah, itu makanya UI dan UX. Jadi setelah branding, langkah selanjutnya itu membuat landing page. Simple. Nah, setelah membuat landing page, langkah selanjutnya itu adalah produk desain. Setelah branding, membuat landing page, langkah selanjutnya membuat produk desain. Produk desain ini tahu nggak, Pak? Tahu artinya produk desain? Pintar, Mas Heru, tepuk tangan buat Mas Heru dong. Sama mbaknya yang ini, yang tadi Facebook nggak login dulu. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Siapa? Oh, Bara. Nanti kalau misalnya di Instagram saya ada nama Rahel, saya blok. Bercanda, Mbak ya? Nah, setelah membuat branding dan landing page itu, langkah selanjutnya membuat produk desain. Jadi produk desain ini salah satu yang penting untuk mengeksklusifkan, dan pastinya penting banget karena butuh desain. Kalau aplikasi, misalnya Instagram, tampilannya putih semua, jadinya gimana? Jadi aneh kan? Makanya butuhlah produk desain ini. Contoh produk desain ini kayak, tahu Citato? Citato itu ada bungkusnya nggak? Warna apa biasanya? Coklat-coklat gitu kan? Tuh bayangin kalau Citato itu, dia bungkusnya bukan bungkus Citato, cuman di packingnya itu cuman pakai plastik bening es batu. Jadi ya gimana? Jadi kayak nggak berkelas, nggak eksklusif, dan nggak ada harganya kan? Makanya produk desain itu penting, itu membuat produk itu lebih eksklusif, lebih unik, nama dan harganya lebih naik gitu. Nah, ini salah satu produk desain yang saya buat. Ini adalah tampilan aplikasi, dan ini juga aplikasinya saya yang buat. Ini aplikasi namanya Perisarku. Perisarku ini aplikasi kritik saran untuk siswa-siswi SMK SMA di Balikpapan. Nantinya kalau udah launching, saya juga pengen ke teman-teman di universitas atau kampus juga menggunakan. Jadi saya cerita dikit aja kalian, simpel. Tadi Mas Dana udah ceritain kalau membuat startup itu harus ada masalahnya, bukan? Nah, ini masalahnya gini. Dulu kakak-kakak di sekolahnya itu di SMA-nya ada nggak sih kotak saran kritik? Ada nggak? Ada ya, sebagian ada, mungkin yang nggak ada nih. Nah, di sekolah saya tuh, saya sering kali setiap bulan kasih saran kritik ke kotaknya itu, masukin suratnya ke dalam kotak itu. Tapi masalahnya gini, saya sering masukin, tapi saya nggak tahu dibaca atau enggak, benar nggak? Kalau kita masukin, kita nggak tahu dibaca atau enggak sih ya, Mas? Kepo kan, jadinya kepo. Dari kekepoan itu, saya tanya ke teman-teman saya, ternyata mereka punya masalah yang sama dengan saya. Mereka pengen juga suratnya itu tahu tanggapan dari guru, apa komentar mereka tentang saran kritiknya. Dari sebuah masalah itu, akhirnya saya membuat solusinya. Solusinya saya akhirnya membuat calon aplikasi ini, Perisarku. Jadi nanti siswa dan siswi itu tinggal download di aplikasinya di Play Store. Terus mereka tinggal register, mereka login, pilih instansi sekolahnya, terus mereka tinggal edit profilnya sedikit. Habis itu mereka bisa ngasih saran kritik lewat aplikasi ini, dan mereka bisa tahu guru-guru siapa aja yang udah ngebaca dan siapa yang bisa berkomentar. Jadi ini untuk siswa-siswi, guru, seluruh pegawai sekolah. Jadi ini lebih sosialisasinya lebih baik, kayak sosial media sekolah untuk saran kritik gitu ya. Jadi tugas kalian saya. Doain aja ya. Ya, thank you. Jadi balik lagi. Jadi setelah branding landing page, produk desain. Nah, nanti belajar aja pakai Photoshop. Saya juga masih belajar. Jadi gampang aja kakak-kakak kalau hipster itu, yang penting bisa desain. Belajar desain aja dulu, belajarin aplikasinya. Terus itu kalau udah terbentuk timnya, si hipster itu akan melakukan apa? Kita ulang ya. Apa aja tadi? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang kedua? Yang ketiga? Produk desain. Nah, 3 langkah simpel itu aja kok. Nggak perlu ribut-rumit. Kalau takut salah, nanti mungkin kakak-kakak yang punya waktu main-main ke Balikpapan, datang aja ke Dilo, kita sharing, kita belajar sama-sama. Oke, gitu aja, saya masih belajar juga. Jangan lupa nanti kakak-kakak misalnya pengen daftar di Dilo Balikpapan, register aja di balikpapan.dilo.id. More information tentang Dilo Balikpapan juga ada di websitenya. Oke, dengan segala kerendahan hati saya mengakhiri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi kan yang untuk kampanye itu
yang juara nasional nggak bisa hadir ke Samarinda karena ada urusan dan juga capek karena kemarin kita udah 16 tempat di 15 tempat. Jadi karena antusiasnya Mbak Anita yang buat video ini, dia tetap ingin menyampaikan pesannya ke teman-teman di Samarinda. Jadi dia membuat video dengan saya kemarin malam, langsung diedit. Ya, jadinya jam 4 langsung diupload. Ini dia, boleh tepuk tangan dan nonton aja langsung. Halo Sarita, teman yang berkilo untuk belajar startup. Selamat Akio udah datang acara Berlin Startup Showcase Roadshow di Samarinda, keren banget. Tapi maaf saya nggak bisa. Sebagai gantinya, teman-teman bisa lihat video ini cuma 10-15 menit. Saya akan share pengalaman saya belajar startup video sampai dapat juara satu nasional. Dan sebelum itu, ayo kita lihat video perkenalan saya dan perkenalan startup saya yaitu Pengarunia. Dari Tokopedia karena Indonesia butuh bicara. Terima kasih. Manchester. Kita lihat wajah, kita ngeliat wajahnya itu. Kayak Dumeknya lihat wajahnya. Kenen di. Salah satunya itu adalah